Awal perseteruan bonek mania dan Jakmania hingga kini perdamaian itu hilalnya semakin terlihat. Yang admin tahu awal mula saat itu bonek dan Jakmania adalah kisah panjang perseteruan dalam sepak bola. Admin masih bisa mengingat dengan terang momentum pertama bentrokan kedua kelompok supporter bonek mania dan The Jakmania pada Kamis, tanggal 4 Oktober tahun 2001. Hari itu Persebaya menghadapi Persija dalam semifinal Liga Indonesia di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Bonek mania berada di tribun selatan dan Jakmania berada di sisi utara. Pertandingan berlangsung sore hari, pukul 4:30. Sebelumnya tidak ada insiden apapun di luar stadion. Jujur saja, Jakmania saat itu lebih mewaspadai supporter PSM Makassar. Mereka sempat terlibat bentrokan dengan warga saat kapal yang ditumpangi lempar jangkar di pelabuhan Tanjung Perak. PSM akan berhadapan dengan PSMS Medan pada pertandingan jam kedua, sekitar pukul 7 malam. Persebaya kalah malam itu. Gol Luciano Leandro dan Antonio Claudio hanya dibalas 1 gol oleh Persebaya melalui kaki Uston Nawawi. Dan bentrokan antar supporter terjadi di luar stadion. Kaca bas angkutan umum yang ditumpangi menuju stasiun hancur dihajar kayu dan batu oleh Jakmania. Tak hanya ada bonek di dalam bas, dan itu pengalaman paling menegangkan yang pernah dialami sepanjang menyaksikan pertandingan sepak bola di stadion. Musim berikutnya, ketegangan antara bonek dan Jakmania agak reda, karena Persija dan Persebaya tak bertemu. PSSI menempatkan mereka di grup wilayah yang berbeda. Apalagi pada musim 2003, Persebaya harus melakoni pertandingan di divisi I, satu level di bawah divisi utama. Persebaya kembali bertemu dengan Persija dalam kompetisi Liga Indonesia 2004. Pertandingan di Stadion Lebak Bulus, Jakarta, tanggal 16 April tahun 2004, diwarnai bentrokan bonek dan Jakmania di dalam dan luar arena. Bentrokan itu yang kemudian membuat petugas keamanan melarang Jakmania datang ke Surabaya untuk mendukung Persija dalam pertandingan pekan terakhir di Stadion Gelora 10 November. Bentrokan lebih parah terjadi setahun berikutnya saat Persebaya menjalani pertandingan babak 8 besar di Jakarta. Tak hanya bentrok dengan Jakmania, bonek juga berkonflik dengan organisasi kemasyarakatan lokal. Saat itu manajemen Persebaya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pertandingan melawan Persija, dengan alasan ingin memulangkan bonek agar tak lagi terjadi bentrokan yang berpotensi menyebabkan korban jiwa. PSSI kemudian menjatuhkan sanksi degradasi ke divisi I untuk Persebaya. Tahun-tahun berikutnya kedua kelompok supporter itu praktis jarang bertemu. Petugas keamanan di Jawa Timur dan DKI Jakarta melarang bonek dan Jakmania berada dalam satu tribun, baik di Gelora Bung Karno maupun Gelora 10 November. Namun permusuhan tak reda, bahkan menjadi perseteruan asimetris karena mereka memiliki aliansi kelompok supporter yang saling berseberangan. Jakmania bergandengan tangan dengan Aremania yang merupakan seteru bonek, dan bonek bersekutu dengan Viking Bandung yang merupakan rival Jakmania. Namun pada 2011 sampai 2016 bonek mania melupakan permusuhan itu sejenak, karena pihak bonek mania sedang menghadapi masalah internal klub saat itu dualisme yang terjadi di Persebaya Surabaya. Ini krisis terhebat yang dialami Persebaya sepanjang sejarah sepak bola Indonesia pasca kemerdekaan. Dalam situasi ini, Jakmania memberikan jalan untuk bonek datang dan berunjuk rasa di Jakarta, saat PSSI menggelar kongres di Ancol pada 2016. Setelah itu hubungan bonek dan Jakmania mulai membaik. Ratusan Jakmania yang bertandang ke Madura dan Lamongan disambut baik. Namun sayang di saat hubungan Jakmania dan bonek mania saat itu mulai membaik kejadian di Bantul dan di Petik, membuat keduanya kembali renggang alih-alih perdamaian harus terhenti sejenak. Pihak Jakmania saat itu mengundang bonek mania di Bantul. Pihak Jakmania ingin satu tribun dengan bonek mania.
Asa perdamaian di Bantul awal terlihat pihak Jakmania mengundang kurang lebih sesuai jatah tiket tim tamu, namun sangat disayangkan animo besar bonek mania yang datang ke Stadion Sultan Agung Bantul membuat kericuhan di luar stadion dan akhirnya hubungan bonek mania dan Jakmania kembali renggang dan pertandingan saat itu pun ditunda. Kini asa perdamaian itu kembali muncul. Jakmania dibolehkan menonton dan menemani Persija Jakarta di Surabaya. Bukan hanya itu, rombongan Jakmania disambut di terminal dan di stasiun seperti sudah terjalin lama hubungan akrab bonek mania dan Jakmania. Tentu hal ini tidak dibiarkan begitu saja oleh pihak Jakmania. Melalui Ketua Umum Jakmania dan beberapa korlap mengawal bas yang diisi para pemain Persebaya Surabaya ketika menghadapi Arema di Stadion Petik. Saat itu bas Persebaya dikawal sampai stadion tanpa gangguan apapun. Jamuan ini sebagai balas budi atas perlakuan teman-teman bonek mania kepada teman-teman Jakmania di Surabaya. Kini asa perdamaian itu harus tercoreng karena ulah oknum yang mengatasnamakan Jakmania ketika sedang menonton timnas dan menyanyikan chants rasis untuk bonek mania. Namun setelah dicek kartu tanda anggota, orang tersebut sudah tidak aktif. Semoga Jakmania dan bonek mania bisa kembali menjalin tali persaudaraan. Bonek mania bisa mengawal tim kebangganya di Jakarta, begitupun teman-teman Jakmania bisa mengawal Persija Jakarta di Surabaya. Bukan berarti Aremania dilupakan oleh Jakmania. Malang kota kedua untuk Jakmania, keramahan warga Malang. Sambutan hangat Aremania tentu selalu ada di hati Jakmania. Perdamaian dengan bonek mania supaya langkah tidak ada lagi korban jiwa di dunia supporter dan tidak ada lagi air mata menangis dari seorang ibu yang melihat anaknya hanya menonton bola dan menjadi korban kebiadaban oknum yang mengatasnamakan fanatisme. Admin membuat video ini karena terlihat antusiasme dari penonton channel ini ketika mengupload tentang perdamaian. Tentu bukan hanya bonek mania saja, semoga dengan Viking maupun Bobotoh juga bisa berdamai walaupun punya sejarah yang panjang. Sama bonek mania saja bisa, apalagi sama Viking maupun Bobotoh, pasti bisa dimulai dari hal-hal yang baik terlebih dahulu. Seperti tidak ada chants rasis, spanduk rasis, saywar yang berlebihan dan lain sebagainya yang mengundang huru-hara. Biarkan air yang jernih ini mengalir terus dan jangan biarkan noda sedikit menghalangi air yang jernih ini mengalir supaya air tersebut bisa dirasakan banyak orang. Begitulah perumpamaan hal yang baik harus terus berjalan, jangan karena 1-2 orang bisa merusak semua yang sudah berjalan. Efek perdamaian akan dirasakan oleh orang yang banyak. Seperti teman-teman yang jauh perbatasan, tidak ada lagi rasa takut ketika menonton. Tidak ada lagi sweeping. Tidak ada lagi timpuk-menimpuk dan lain sebagainya.